Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pada kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi ya dalam proses pembelajaran kita, yaitu pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Oke, untuk hari ini ialah pertemuan atau materi yang ke-16 atau pertemuan ke-16 juga ya. Tepatnya tanggal 8 September hari Selasa ya. Tanggal 8 September 2020. Oke, untuk kesempatan kali ini, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke anak-anak, siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan kasih-Mu pada kesempatan pagi yang indah ini kami mau belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar dan mulai setiap kegiatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, hari ini kita berbicara tentang satu orang membutuhkan satu orang. Manusia saling membutuhkan. Nah, itu kesimpulan yang kita bahas untuk hari ini. Itu judulnya. Maka kalau kita berbicara tentang kehidupan kita manusia, kita adalah makhluk sosial. Arti dari makhluk sosial ialah bagaimana kehidupan kita ini harus membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Kita manusia tidak bisa hidup individual. Individual bisa dikatakan, disederhanakan kata-katanya hidup sendiri. Tidak mungkin kita selalu hidup sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain, tidak membutuhkan nasihat orang lain. Dan paling pentingnya, kita harus hidup bekerja sama. Jika kita diperintahkan, kita hidup di lingkungan, maka untuk membantu, untuk membersihkan lingkungan sekitar komplek kita, yaitu kita butuh kerja sama. Dan tidak mungkin kita mengerjakan sendirian. Karena di komplek atau di gang rumah tersebut banyak orang yang tinggal, banyak orang yang mempunyai rumah di situ. Jadi tanggung jawab bersama. Contohnya, pada hari ini ya, sebelum masuk ke materi, Bapak buat berbagai macam contoh kehidupan manusia yang harus hidup bekerja sama. Nah, contoh di dalam rumah tidak hanya kamu sendiri, anak sendiri, pasti ada kakak, adik, papa, mama. Nah, di dalam rumah pasti ada kerjaan yang setiap harinya dikerjakan oleh ibu atau bapak. Contohnya kerjaan yang dilakukan oleh ibu. Pertama, nyuci piring. Kedua, nyapu, ngepel rumah. Selain ngepel rumah, ibu juga merawat adik. Nah, salah satu hal yang harus kita kerjakan, jika ini contohnya saya, bapak ya, bapak membantu ibu bapak ini ya, orang tua bapak gitu maksudnya. Misalkan bapak tinggal dengan orang tua bapak ini, contohnya bapak di saat ibu lagi menyapu, bapak membantu ibu menyapu. Di saat ibu ngepel, bapak membantu ibu mengepel. Ya, seperti itu. Nah, oke anak-anak, langsung saja kita ke judul materi kita hari ini ya. Judul materi kita yang pertemuan ke-16 ini berbicara tentang menceritakan kegiatan kerjasama di rumah. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kerjasama di rumah ya. Kita buka halaman 118, kita buka di buku paketnya ya, 3A, masih 3A kita. Di hari-hari kedepannya untuk materi pembelajaran PPKN kita akan masuk ke buku 3B ya, tema 2.
118. Oke, kita sama-sama anak-anak. 118 kita buka. Nah, di sini ada di halaman 119 anak-anak. 118, 119. Nah, di sini ada. Nah, Bapak bacakan ya. Kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan di rumah. Nah, seperti di judul kita bahas tadi, menceritakan kegiatan kerjasama di rumah. Nah, ini materinya pun berbicara tentang kerjasama juga diperlukan ketika melakukan kegiatan di rumah. Contoh misalnya, bekerja sama saat melakukan kegiatan berkebun, pasti berkebun ya. Di saat ayah berkebun, kamu membantu ayah. Jika kamu sudah mampu untuk membantu, entah mengangkat rerumputan yang dibuang oleh ayah, entah mengambil minum untuk ayah di saat ayah berkebun. Nah, di situ kamu boleh membantu. Nah, selanjutnya, seperti yang dilakukan oleh Tony dan ayahnya. Selain itu, kamu juga dapat bekerjasama membagi tugas di rumah dengan kakak atau adikmu. Nah, lakukanlah pekerjaan rumah yang dapat kamu lakukan. Misalnya, menyapu halaman. Kedua, menyiram tanaman. Ketiga, merapikan kamar dan mencuci piring. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan untuk membantu orang tuamu di rumah? Nah, pasti banyak ya, pernah ya kalian membantu orang tua di rumah. Nah, itu materi kita hari ini. Tidak panjang, tidak lebar, tapi maknanya kita harus tahu. Saling membantu, saling kerja sama. Oke anak-anak, sekian materi dari Bapak. Dan untuk penghujung dari materi kita ini, kita akan Bapak akan memberi tugas ke kalian. Tugas kalian tuliskan kegiatan yang kamu lakukan di rumah pada bukumu. Ya. Tuliskan kegiatan yang kamu lakukan di rumah pada bukumu. Nah, setelah kalian menulis, kalian fotokan ke Bapak, kirim ke Bapak ya. Nah, kalian tuliskan, intinya kalian bercerita ya, menulis di situ kegiatan yang kamu lakukan di rumah pada bukumu. Kegiatannya tentang kerjasama di rumah ya. Kerjasama itu bergotong royong artinya juga ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke anak-anak, cukup jelas materi dari Bapak untuk pelajaran PKN hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita pastinya berdoa kepada Tuhan. Kita berterima kasih Tuhan telah pimpin kita pada pagi hari ini untuk kita bisa dan mampu belajar. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penuh syukur Tuhan atas kemurahan kasih-Mu kami dapat belajar pada hari ini. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semangat ya.